Di balik indahnya alam Banjarnegara, ada kisah panjang tentang darah, kesetiaan, dan kutukan tanah yang dulu begitu sunyi. Konon, dari sebuah pertemuan takdir di tepian Sungai Serayu, lahirlah nama Banjarnegara, sebuah negeri yang tak hanya indah, tapi juga syarat makna dan air mata. Halo Sobat Sejarah Nusantara. Tanda melambaikan tangan. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, tempat di mana kisah masa lalu kita hidup kembali lewat suara dan cerita. Sebelum lanjut ke kisah yang bakal bikin merinding ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini tumbuh supaya semakin banyak orang tahu kisah di balik tanah kelahiran kita. Karena di balik setiap nama daerah di Indonesia, selalu ada sejarah yang tak boleh hilang di telan zaman. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai kisah asal-usul Banjarnegara. Pada masa dahulu kala, sebelum nama Banjarnegara dikenal, wilayah itu hanyalah hamparan hutan lebat dan sungai besar yang mengalir deras. Sungai itu bernama Serayu, airnya jernih, tapi menyimpan arus kuat yang bisa menyeret siapapun yang lengah. Tempat ini terlalu sunyi, bahkan burung pun jarang terdengar, ujar seorang pengembara tua bernama Ki Banjar, sambil menatap kabut pagi yang menari di atas air. Ki Banjar bukan orang sembarangan. Ia seorang pelarian dari kerajaan besar di timur, yang mencari tempat baru untuk hidup tenang. Bersama beberapa pengikutnya, ia membuka lahan, menebang pohon, dan membuat pemukiman kecil di tepi sungai. Hari demi hari, tanah itu mulai hidup. "Tuan, apakah kita akan menetap di sini?" tanya salah satu pengikutnya. "Ya," jawab Ki Banjar pelan, "tanah ini mungkin sunyi, tapi aku merasakan berkahnya." Warga perlahan berdatangan. Mereka menanam padi di tepi sungai, membuat rumah panggung, dan menyebut tempat itu sebagai Banjar, yang berarti pemukiman atau perkampungan. Namun, tak ada yang tahu bahwa tanah itu menyimpan sejarah panjang dari masa sebelum Ki Banjar datang. Beberapa malam, orang-orang sering mendengar suara gamelan dari tengah hutan, padahal tak ada siapapun di sana. "Mungkin penunggu lama tanah ini belum rela pergi," bisik seorang wanita tua. Dari sinilah, kisah Banjar mulai ditulis oleh waktu, tentang seorang pemimpin bijak, tanah yang angker, dan sungai yang menjadi saksi awal mula kehidupan. Tahun berganti, pemukiman Ki Banjar semakin ramai. Namun, Sungai Serayu kerap memberi tanda-tanda aneh. Airnya kadang tiba-tiba meluap tanpa hujan, membawa batang pohon besar dan bangkai binatang. Suatu malam, Ki Banjar bermimpi. Dalam mimpinya, seorang lelaki berpakaian putih muncul dan berkata, "Tanah yang kau pijak akan menjadi besar, tapi jangan kau lupakan asalnya. Dari air ia datang, dan oleh air pula ia bisa lenyap." Ketika Ki Banjar terbangun, ia gelisah. Ia mengumpulkan warganya dan berkata, "Sungai ini bukan sekadar air. Ia hidup. Kita harus menghormatinya." Sejak itu, setiap bulan purnama, mereka melakukan ritual sesaji di tepi sungai, memberi bunga dan makanan untuk menenangkan arwah penunggu air. Namun tidak semua percaya. Anak muda mulai meninggalkan tradisi itu, menganggapnya tahayul. "Ah, Ki Banjar sudah tua, itu hanya mitos," kata seorang pemuda sombong bernama Suta. Hingga suatu ketika, banjir besar melanda. Rumah hanyut, sawah hilang, dan banyak warga meninggal. Sungai Serayu seolah mengamuk. Di tengah derasnya air, seorang saksi melihat sosok bayangan putih menatap dari tepian. "Ki Banjar benar," gumam warga yang selamat. "Sungai ini memang memiliki roh." Sejak kejadian itu, tempat itu tak hanya dikenal sebagai Banjar, tapi Banjarnegara, Banjar yang dijaga oleh kekuatan alam dan langit.
Setelah banjir besar itu, kehidupan warga perlahan membaik. Mereka belajar menghormati alam dan bersyukur atas apa yang tersisa. Namun Ki Banjar semakin tua. Ia tahu, waktunya tak lama lagi. Suatu malam ia memanggil anaknya, Raden Arya Jaka Banjar. "Anakku," ucapnya dengan suara serak, "ingatlah, tanah ini tidak hanya tanah. Ia punya roh, punya kenangan. Jangan biarkan keserakahan menghancurkannya." Raden Arya mengangguk, meski dalam hati ia tidak sepenuhnya mengerti. Setelah Ki Banjar wafat, ia menggantikan ayahnya sebagai pemimpin. Tapi zaman telah berubah. Orang-orang mulai menuntut kemajuan, membuka lahan tanpa batas, menebang pohon, dan memperluas sawah. "Banjar harus makmur," seru Raden Arya. Namun seiring waktu, bencana kembali datang. Tanah longsor, sawah gagal panen, dan sungai kembali meluap. Warga mulai menyalahkan pemimpin muda itu. "Ini karena kita lupa pada pesan leluhur," kata seorang sesepuh. Ki Banjar pernah berpesan agar kita tak serakah. Raden Arya pun menangis di tepi sungai, menyesali kesalahannya. "Jika memang tanah ini harus menuntut nyawaku, biarlah," bisiknya. Konon, malam itu Raden Arya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, warga percaya bahwa arwahnya menjadi penjaga Sungai Serayu, menjaga agar Banjarnegara tetap hidup dalam keseimbangan. Waktu berjalan cepat. Puluhan tahun berlalu. Pemukiman itu tumbuh menjadi daerah besar yang ramai dan subur. Warga menyebutnya Banjarnegara, yang kemudian oleh lidah rakyat diucapkan menjadi Banjarnegara. Nama itu bermakna kampung besar di negeri yang dijaga. Cerita tentang Ki Banjar dan Raden Arya masih hidup dalam lisan rakyat. Banyak yang mengatakan, setiap kali banjir besar datang, arwah mereka muncul menjaga desa dari kehancuran. "Lihat, kabut itu tandanya Ki Banjar lewat," ujar seorang kakek kepada cucunya saat senja. Tradisi sesaji di Sungai Serayu masih dilakukan sebagian orang hingga kini. Mereka tak lagi menganggapnya tahayul, tapi bentuk penghormatan terhadap alam dan sejarah. Seorang ibu tua berkata lirih, "Kita ini hidup di atas tanah yang punya jiwa. Kalau kita lupa asalnya, kita juga akan hilang arah." Dan begitulah, Banjarnegara tumbuh, tidak hanya dari tanah dan air, tapi juga dari rasa hormat, doa, dan kenangan para leluhur yang tak pernah padam. Kini Banjarnegara dikenal dengan keindahannya, dataran tinggi Dieng, ladang kentang, dan aliran Sungai Serayu yang menawan. Namun di balik semua itu, ada pesan yang tak pernah pudar. Bahwa tanah ini lahir dari perjuangan dan keheningan seorang pengembara, dari kesetiaan manusia terhadap alam, dan dari doa yang tak pernah berhenti diucapkan. Seorang pemuda di pasar Banjarnegara pernah berkata sambil tersenyum, "Kalau kalian datang ke sini, jangan cuma lihat keindahannya. Dengarkan juga bisikannya. Karena setiap angin yang berhembus di sini membawa cerita masa lalu." Banjarnegara bukan sekadar nama, tapi simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Ia mengajarkan kita untuk menghargai sejarah, menghormati air yang memberi kehidupan, dan menjaga tanah tempat berpijak. Dan mungkin, jika suatu hari kamu berdiri di tepi Serayu saat matahari terbenam, kamu akan merasakan sesuatu hangat, tapi juga misterius. Mungkin itu sapaan lembut dari Ki Banjar, sang pengembara yang namanya kini abadi di tanah Banjarnegara. Setelah berabad-abad berlalu sejak wafatnya Ki Banjar dan Raden Arya, tanah Banjarnegara perlahan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang, lalu Mataram. Namun, meski kekuasaan berganti, masyarakat Banjarnegara tetap memegang erat adat dan tradisi leluhur mereka.
Setiap malam satu suro, mereka masih menaruh bunga di Sungai Serayu, mengenang penguasa pertamanya. Air ini sudah menyaksikan banyak hal, kata Kisarta, juru kunci sungai. Kalau kita lupa, air bisa marah. Suatu hari, utusan dari Mataram datang. Mereka membawa pesan, wilayah Banjar harus tunduk dan membayar upeti. Rakyat gelisah. Pemimpin mereka saat itu, Raden Wiratama, menatap surat kerajaan itu dengan mata kosong. Aku tidak menolak Mataram, ujarnya pelan, tapi tanah ini tidak bisa dijual. Tanah ini bukan milikku, ini milik leluhur. Namun kekuasaan tidak mengenal belas kasihan. Pasukan Mataram datang menuntut pajak yang berat. Banyak warga terpaksa meninggalkan ladang dan rumah. Malam itu, Raden Wiratama berdiri di tepian Serayu, berdoa kepada roh Ki Banjar. Jika benar roh leluhur masih menjaga kami, tolong tunjukkan jalan. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Sungai Serayu tiba-tiba meluap deras dan menelan jembatan yang baru dibangun oleh pasukan Mataram. Mereka pun mundur ketakutan. Ini pertanda, Tuan, ujar Kisarta. Raden Wiratama tersenyum getir. Bukan pertanda kemenangan, ini peringatan agar kita tak lupa asal-usul. Waktu terus berjalan. Abad demi abad berganti. Banjarnegara menjadi wilayah yang ramai, dikenal dengan hasil bumi yang melimpah. Namun ketenangan itu kembali terusik saat bangsa asing datang, Belanda. Mereka membangun jalan, memungut pajak, dan menguasai hasil pertanian. Rakyat menderita. Tanah kita dijarah, air kita dijual, kata seorang petani muda bernama Sukirno dengan nada marah. Sukirno adalah keturunan jauh dari Raden Arya. Dalam darahnya mengalir semangat pemberontak dan cinta terhadap tanah leluhur. Ia mulai mengumpulkan rakyat, berencana melawan. Namun Kitapa, sesepuh desa, memperingatkan, "Nak, jangan gegabah. Sungai Serayu tahu siapa yang berjuang tulus dan siapa yang berjuang karena amarah." Sukirno tak peduli. Malam itu, ia memimpin serangan ke gudang Belanda di tepi sungai. Perkelahian pecah. Suara tembakan dan teriakan menggema di udara malam. Tapi Belanda jauh lebih kuat. Banyak rakyat tewas, dan Sukirno tertembak jatuh ke air. Namun anehnya, jasadnya tak pernah ditemukan. Warga percaya, Sukirno diselamatkan oleh roh Sungai Serayu. Konon, setiap kali air sungai berkilau merah saat senja, itu adalah pertanda bahwa darah para pejuang Banjarnegara masih mengalir di bumi itu. Di bagian utara Banjarnegara, berdiri dataran tinggi Dieng, tempat para dewa, kata orang dulu. Setelah masa penjajahan berakhir, banyak penduduk turun dari Dieng ke dataran rendah, membawa cerita-cerita tua yang membuat bulu kuduk berdiri. Dieng itu bukan sekadar gunung, kata seorang kakek tua bernama Embah Kromo. Itu tempat para leluhur Banjar bersemayam. Embah Kromo sering bercerita pada anak-anak di tepi api unggun tentang kabut penjaga, makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam Banjarnegara. Kalau kabut itu menebal dan tak mau pergi, ujarnya, artinya ada hati manusia yang serakah. Suatu ketika, terjadi kekeringan panjang. Sungai Serayu nyaris kering. Warga mulai panik, berdoa di tepi sungai, memohon air kembali mengalir. Tiba-tiba, langit Dieng berubah gelap. Petir menyambar, hujan turun deras. Tapi anehnya, air itu hanya mengalir di wilayah Banjarnegara, tidak di tempat lain. Lihatlah, teriak warga dengan air mata bahagia. Leluhur masih menjaga kita. Embah Kromo tersenyum sambil berbisik, tanah ini masih punya jiwa.
selama kita menjaga, Ia pun akan menjaga kita. Memasuki zaman kemerdekaan, Banjarnegara mulai bangkit. Jalan dibangun, sekolah berdiri, dan masyarakat kembali menata hidup. Tapi legenda lama tetap dijaga. Setiap tahun, warga menggelar ritual serayu, melempar bunga dan nasi tumpeng ke sungai, sebagai bentuk terima kasih pada alam. Kenapa harus terus dilakukan? Tanya seorang siswa muda pada gurunya. Sang guru, yang juga keturunan Ki Banjar, menjawab lembut. Karena kita hidup dari sungai ini. Kalau kita berhenti berterima kasih, kita berhenti menjadi manusia. Di malam puncak ritual, kabut tipis turun menutupi sungai. Angin berhembus pelan, seperti suara orang berdoa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan dua sosok berdiri di kejauhan, satu mengenakan jubah putih, satu lagi berpakaian prajurit. Itu Ki Banjar dan Raden Arya, bisik seseorang. Mereka datang, melihat anak cucunya masih mengingat mereka. Ritual itu bukan sekadar budaya, tapi simbol ikatan antara manusia, leluhur, dan alam. Dan mungkin itulah alasan kenapa Banjarnegara tetap subur, karena cinta itu tak pernah putus. Kini, Banjarnegara menjadi tanah yang indah, sawah hijau, bukit dieng, dan sungai serayu yang mengalir tenang. Tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya, setiap tetes air di sana membawa pesan. Air ini adalah darah leluhur kita, ujar seorang pemuda di tepi sungai. Kalau kita mencemarinya, sama saja kita melukai mereka. Pemerintah daerah bahkan menjadikan kisah Ki Banjar dan Raden Arya sebagai legenda lokal yang diajarkan di sekolah. Anak-anak tumbuh dengan rasa bangga terhadap tanahnya sendiri. Namun, setiap kemajuan selalu punya harga. Beberapa tahun lalu, proyek besar hampir merusak sebagian aliran sungai. Tapi warga bersatu menolak. Mereka berkata, "Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan ganggu jantung Banjarnegara." Malam itu, hujan turun lembut. Kabut menari di atas air serayu, dan seseorang bersumpah melihat sosok tua berjubah putih berjalan di atas sungai, tersenyum damai. Entah nyata atau tidak, semua orang tahu, itu tanda bahwa leluhur masih menjaga Banjarnegara. Dan begitulah, dari hutan sunyi menjadi negeri yang ramai, Banjarnegara berdiri bukan hanya karena tangan manusia, tapi karena cinta, doa, dan roh tanah yang tak pernah tidur. Sebuah tanah yang mengajarkan kita arti keseimbangan, rasa syukur, dan ingatan pada asal mula. Dari sepi hutan purba, hingga jadi negeri yang ramai, Banjarnegara berdiri bukan karena kekuasaan, tapi karena doa dan kesetiaan. Di setiap hembusan angin yang menyentuh wajahmu, ada suara para leluhur yang berbisik. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Sungai Serayu yang tenang kini tak hanya jadi sumber kehidupan, tapi juga saksi. Saksi atas cinta, perjuangan, dan pengorbanan yang menetes di tanah Banjarnegara. Dari Ki Banjar hingga Raden Arya, dari darah pejuang hingga air mata rakyat, semuanya menyatu jadi satu jiwa. Jiwa Banjarnegara. Jadi, setiap kali kamu melangkah di tanah ini, ingatlah. Kamu sedang berjalan di atas sejarah yang masih hidup, di atas doa yang masih mengalir, dan di bawah langit yang masih dijaga oleh roh-roh penjaga dari masa lalu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe biar makin banyak orang tahu bahwa di balik setiap nama, ada sejarah yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, selama kita tidak lupa pada asal kita, tanah ini akan selalu menjaga kita.